Halo Dreamers. Hai, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Dan buat teman-teman semuanya yang belum kenal aku, kenalin, aku Fauzi Wahyu Zamzami, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia, sekaligus penerima beasiswa mahasiswa unggulan PPWI. Nah, buat teman-teman yang belum tahu juga, jadi channel aku ini bakalan ngebahas tentang seputar beasiswa dan juga dunia kuliah, yang insya Allah aku bakalan upload sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Nah, so buat teman-teman semuanya yang belum like, comment, share, dan juga subscribe, please subscribe dulu dan juga nyalain loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan untuk video beasiswa-beasiswa dan juga dunia kuliah. Well, teman-teman, di video kali ini aku bakalan sedikit ngasih hal yang sangat berbeda dari video-video sebelumnya. Kalau di video-video sebelumnya yang membahas tentang beasiswa itu cenderung hal-hal yang sangat umum dan juga gak terstruktur. But for this, aku bakalan buat yang terstruktur dengan nama Beasiswa 101. What? Eits, bentar dulu, ada pengumuman penting nih. Jadi, buat teman-teman semuanya yang pengen daftar beasiswa baik di dalam negeri maupun luar negeri, cuman masih bingung bagaimana bikin motivation letternya, CV-nya, atau butuh feedback dan apapun itu, so aku bakalan bikin grup di Line khusus untuk beasiswa tadi. Jadi teman-teman bisa nanya langsung, kemudian bisa catch up dengan teman-teman yang lainnya. Dan setiap 2 minggu sekali aku bakalan ngadain belajar bareng gitu bareng teman-teman semuanya. Kita bakal ngebahas tentang bagaimana bikin CV yang baik, motivation letter, dan aspek-aspek lainnya. So, buat teman-teman yang mau ikut, caranya gampang banget. Yang pertama, teman-teman tinggal subscribe dan like channel ini. Kedua, tulis poin apa aja yang teman-teman dapatkan dari video ini. Dan jangan lupa untuk sertakan nama IG-nya, karena nanti aku bakalan kontak teman-teman lewat IG teman-teman sendiri. Terakhir, jangan lupa share video ini di sosial media teman-teman minimal 1. Oke, so aku tunggu ya. Lanjut lagi nontonnya. Nah, di Beasiswa 101 ini teman-teman bakalan belajar selama 10 hari dalam 10 video, yang mana teman-teman akan mempelajari dan kita belajar bareng sih sebenarnya tentang beasiswa dari awal sampai akhir. Mulai dari apa itu beasiswa, kemudian jenis-jenisnya, beasiswa di luar negeri ada apa aja, dalam negeri ada apa aja, cara membuat CV, esai, dan lain sebagainya yang tentunya sangat-sangat menarik. 10 hari, oke? So, makanya di hari pertama ini aku bakalan sedikit berbagi kepada teman-teman semua tentang beasiswa dan juga jenis-jenisnya secara umum. Pertama gini dulu deh, kita pahami dulu apa sih itu beasiswa. Nah, kalau aku barusan lihat nih di Wikipedia, jadi beasiswa itu adalah sebuah pendanaan yang diberikan kepada perseorangan oleh institusi atau pemerintah atau siapapun itu untuk keperluan pendidikan. Aku yakin sih teman-teman semuanya yang nonton video ini udah tahu apa sih itu beasiswa. Tapi pertanyaannya adalah, ketika teman-teman mendengarkan kata beasiswa, apa satu kata yang berada di pikiran teman-teman? Coba tulis di bawah ya. Kalau aku pribadi, gratis. Ya, that's right, gratis. Karena kita dikasih pendanaan untuk kuliah, ya at least kita gak bayar. Tapi pernah gak sih teman-teman ngebayangin kalau ngedengar kata beasiswa, pasti pikirannya itu wow banget, kemudian kayak hidup orangnya itu udah enak, kemudian dia berprestasi, dia pintar, dan lain sebagainya. Aku pun begitu. Ketika aku masih SMA dan aku melihat orang-orang yang dapat beasiswa, itu benar-benar terinspirasi banget. Mereka bisa hidup tanpa harus mengeluarkan atau meminta biaya dari orang tua untuk kuliah, untuk bayar SPP, misalkan untuk uang jajan, untuk akomodasi, dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang menarik sih. Menurut aku, beasiswa itu bukan hanya untuk menutupi biaya-biaya hidup atau biaya kuliah yang relatif tinggi, melainkan beasiswa juga membuktikan bahwa orang-orang yang menjadi penerima beasiswa itu adalah orang-orang yang terpilih. Setuju gak? Coba deh analoginya gini, ada 100.000 orang pendaftar dan yang diterima cuma 20. Gimana gak spesial coba kan?
Kayak misalkan analoginya gini lagi deh, misalkan ada Park Min Young yang ngelamarnya tuh banyak, ada jutaan orang dan yang diterima cuma aku doang gitu kan. Mantap kan? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, makanya ketika kita daftar beasiswa, sistemnya atau kompetisinya itu sangat ketat banget gitu. Makanya gak sedikit kan orang-orang yang pesimis atau gak jadi daftar gara-gara insecure, kemudian melihat temannya yang daftar lebih dari dia dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang menurut aku sangat manusiawi dan aku pun pernah merasakan hal seperti itu. Nah, makanya aku encourage teman-teman semua untuk nonton video yang ada di beasiswa 101 ini dari mulai hari pertama hingga hari terakhir, supaya teman-teman gak minder, karena aku bakalan kupas tuntas gimana kita bisa dapat beasiswa dengan cerdas. Cerdas gak usah pinter. Kalau menurut aku tuh cerdas itu udah auto pinter, tapi kalau pinter belum tentu cerdas. Nanti kita dibahas di video yang lain ya kalau masalah ini. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang beasiswanya tuh ya, apa itu beasiswa, kemudian how this scholarship works dan lain sebagainya. Nah, kita akan move sedikit ke jenis-jenis beasiswa secara umum. Ya, menurut aku di dunia ini beasiswa itu cuma ada dua. Ada beasiswa yang sifatnya penuh atau biasa disebut fully funded, ada yang sifatnya yaitu partial atau partially funded. Nah, yang fully funded atau yang full, dia itu benar-benar udah nge-cover mulai dari biaya kuliah, kemudian biaya akomodasi, tiket pulang pergi, pokoknya udah semuanya deh, sampai uang saku pun dikasih. Sampai kalau nggak salah ada beberapa beasiswa yang ngasih tiket buat liburan dan bahkan ngasih tunjangan buat orang yang berkeluarga. Enak banget kan, misalkan aku bawa Park Min Young buat studi S3 di USA, ya begitulah. Nah, sedangkan beasiswa parsial biasanya dia itu emang nggak penuh, jadi setengah gitu. Dan biasanya memang hanya untuk biaya kuliahnya sama biaya hidup gitu. Nah, biasanya beasiswa parsial ini biasanya muncul dari universitas atau enggak yayasan-yayasan atau enggak perseorangan yang ngasih untuk biaya pendidikan gitu. Nah, lalu apa aja contoh-contoh beasiswa itu? Sebenarnya ada banyak banget teman-teman yang aku nggak bisa sebutkan di sini, tapi aku akan sebutkan beberapa. Pertama, beasiswa untuk kuliah S1, S2, S3. Nah, ini beasiswa yang benar-benar biasa kita cari, yaitu untuk sekolah, untuk kuliah, baik itu S1, S2, S3 atau enggak SMA, SMP, SD pun ada. Nah, jadi ada-ada aja sebenarnya. Kedua, yaitu beasiswa pertukaran pelajar. Nah, beasiswa pertukaran pelajar ini itu biasanya buat anak SMA, SMP, atau enggak pemuda, atau enggak researcher gitu, atau anak kuliahan dan lain sebagainya, untuk melakukan pertukaran dari negara A ke negara B dan dari negara B ke negara A gitu. Nah, salah satu contoh konkretnya ada program namanya YES, Youth Exchange and Study, yang mana ini program dari pemerintah Amerika Serikat untuk anak-anak SMA. Gak tahu di berapa negara sih ya, cuman di Indonesia itu bisa melakukan pertukaran pelajar ke Amerika dan sebaliknya dari Amerika ke Indonesia gitu. Nah, ini gratis dari pemerintah Amerika dan ini salah satu contoh konkret banget gitu bahwa beasiswa untuk pertukaran pelajar itu ada. Ketiga, beasiswa untuk mengikuti konferensi atau seminar internasional. Nah, beasiswa untuk konferensi ini bisa berupa bantuan dana atau misalkan langsung konkret secara keseluruhan gitu. Kalau contohnya bantuan dana doang itu sama persis kayak aku minta-minta gitu, minta-minta ke BUMN, kemudian ke kementerian dan nanti dikasih. Nah, cuman kalau beasiswanya yang sifatnya dari pemerintah itu contohnya ada National CASA Annual Conference yang diselenggarakan di Texas, United States. Keempat, beasiswa kegiatan sosial atau volunteering. Nah, aku ini benar-benar pernah dapat juga beasiswa buat volunteer yang untuk ngajar bahasa Inggris di Thailand. Kalau teman-teman belum lihat videonya, silahkan lihat ya di sini. Dan beasiswa ini biasanya untuk kayak community service buat orang-orang yang ada di wilayah gitu 3T atau misalkan untuk masyarakat, yang mana pemuda-pemuda atau siapapun itu ditugaskan untuk membantu atau memberdayakan masyarakat yang ada di sana. Biasanya sih kurang lebih kayak gitu. Programnya bisa jadi seminggu, 2 minggu, sebulan, tergantung siapa yang menyelenggarakan dan bagaimana penyelenggara itu mengemas program tersebut. Selanjutnya ada students loan.
Nah, biasanya student loan ini sampai sekarang aku hanya tahu ada di Singapura doang sih. Nggak tahu ya di negara-negara lain ada atau enggak. Kalau misalkan ada, coba komen di bawah ya. Jadi student loan ini merupakan sebuah pinjaman untuk mahasiswa yang mana ketika dia misalkan mau kuliah dan dia gak punya uang, itu ada pinjamannya gitu. Tapi nanti ketika beres itu harus dibalikin lagi gitu. Jadi misalkan kalau setelah beres itu ngabisin 100 juta, berarti ya ketika lulus balikin 100 juta gitu. Jadi tanpa bunga sih. Kalau teman-teman yang pernah nonton filmnya Mary Riana, Mimpi Sejuta Dolar, itu benar-benar kelihatan banget sih bagaimana student loan dan apa itu student loan. Itu kurang lebih sih kayak gitu. Selanjutnya ada summer course atau winter course yang biasanya ini itu untuk program-program singkat. Kalau summer ya di waktu musim panas, ya kalau misalkan winter di waktu musim dingin gitu. Nah, program ini tuh biasanya kalau nggak belajar bahasa, itu belajar studi-studi khusus gitu. Misalkan mempelajari tentang diplomasi, atau mempelajari tentang politik, atau mempelajari tentang mathematics, dan lain-lain. Contoh yang paling terkenal tuh ada Harvard Summer School. Nah, aku pengen banget sih ikut Harvard Summer School ini karena bakal sebenarnya keren banget sih. Dan ilmuwan-ilmuannya bener-bener tinggi banget gitu. Aku ngeliat video-videonya sangat keren banget. Semoga aku bisa ya, dan juga teman-teman. A few moments later. So, buat hari pertama segini dulu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton. Dan buat teman-teman semuanya yang masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Aku bakalan jawab sebisa mungkin. Dan jangan lupa yang belum like, comment, share, and subscribe, silahkan subscribe channel ini. Dan juga share ke teman-teman kalian yang pengen dapat beasiswa juga. So, I'm Fauzi Wahizamzami, and go ahead, see you next time, and goodbye.